Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan mempelajari sedikit mengenai anatomi dari pelvic. Pada pelvic terdapat tulang kokse kiri dan kanan. Kita bisa lihat ini adalah tulang kokse kanan dan ini adalah tulang kokse kiri, dan pada bagian belakangnya terdapat sakrum. Yang menjadi satu kesatuan, tulang ini berperan dalam melindungi organ tubuh di dalam pelvic. Pelvic merupakan penghubung terang dengan ekstremitas inferior yang kita ketahui adalah os femur, sehingga harus saling bekerja sama dan setiap gerakan lumbar dan hip yang membentuk hip joint, ball and socket. Selanjutnya otot-otot pada pelvic, kita ambil yang otot besar. Di sini ada gluteus maximus dan gluteus minimus. Otot-otot pada pelvic mulai dari otot superfasial dan otot-otot bagian dalam. Selain struktur otot dan tulang pada regio pelvic, juga terdapat pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah yang mengurus regio glutea adalah cabang dari arteri iliaca interna, arteri glutea superior dan inferior, arteri pudenda interna. Gerakan panggul pada bidang frontal. Pada bidang frontal kita mengetahui bahwa terdapat dua gerakan, yaitu abduksi dan adduksi. Abduksi di sini dari gerakan panggul penyangga terjadi dengan gerakan meninggikan crista iliaca. Kita bisa lihat di sini crista iliacanya terlihat mengangkat, dan sebagai konsekuensinya terjadi kecemplungan ringan ke arah lateral dari vertebra lumbaris. Vertebra lumbaris kita bisa melihat mengalami kecemplungan karena efek dari meningginya koksi crista iliaca. Dan abduksi panggul pelvic on femoral maksimal sekitar 30 derajat. Sedangkan karena sudah ada abduksi, gerakan maju ke depan tersebut saat kita berjalan, maka akan ada abduksi dari kembalikannya, yaitu terjadinya dengan merendah atau menurun crista iliaca yang menyebabkan sedikit cekungan pada vertebra lumbaris ke arah lateral dengan rom maksimal 25 derajat. Kita bisa lihat pada gambar, biasanya terjadi saat kita berjalan atau saat menendang bola, di mana akan mengakibatkan vertebra tersebut mengalami cekungan ke arah lateral, dan crista iliaca dengan salah satunya akan meninggi saat kita melakukan gerakan abduksi tersebut. Gerakan panggul pada bidang horizontal. Gerakan panggul terhadap femur yang diam pada bidang horizontal memiliki sumbu rotasi yang posisinya longitudinal, di mana kita bisa melihatnya dari arah atas atau bawah. Rotasi internal dari panggul penyangga terjadi ketika crista iliaca pada sisi panggul yang bukan penyangga berputar ke arah depan pada bidang horizontal. Selama rotasi eksternal terjadi rom, yaitu 45 derajat. Dan kebalikannya, crista iliaca pada sisi panggul yang bukan penyangga berputar ke arah belakang pada bidang horizontal dengan rata-rata rom rotasi internal femur sekitar 35 derajat. Kita bisa lihat pada gambar saat kaki kanan melakukan internal rotasi, maka dari koksinya ini akan mengimbanginya dengan berputar ke arah depan pada bidang horizontal selama melakukan rotasi. Dan saat eksternal rotasi, koksi pada salah satunya juga akan mengimbanginya dengan berputar ke arah ke belakang. Kemudian saya Safira Aulia akan menjelaskan tentang persyarapan pada pelvic dan femoral on pelvic hip kinematic. Di antaranya ada ritme lumbopelvis dan gerakan panggul pada bidang sagital. Adapun persyarapan pada pelvic. Persyarapan berasal dari rami ventralis nervis spinalis yang keluar dari segmenta lumbalis 1-4.
Nervis spinalis ini membentuk plexus lumbalis dan serabut spinal yang keempat bergabung dengan serabut yang berasal dari segmen sakral, membentuk plexus lumbosakralis, seperti gambar di samping. Kemudian, femoral on pelvic hip kinematic. Yang pertama ada ritme lumbopelvis, yaitu gerakan dari panggul melalui caput femoris secara khusus dapat merubah konfigurasi dari vertebra lumbalis karena ujung kaudal dari vertebra melekat kuat pada sendi sacroiliac. Hubungan kinematik ini dinamakan ritme lumbopelvis. Konsep dari kinematik ritme lumbopelvis tidak hanya dapat digunakan untuk gerakan rotasi panggul pada bidang sagital saja, namun juga dapat diaplikasikan pada gerakan bidang frontal dan horizontal seperti gambar di samping. Flexion of the knee during stand fase. Knie atau lutut. Lutut memiliki pola gerakan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pinggul. Pada kontak tumit ekstensor, lutut dan otot fleksor berkontraksi bersama untuk memberikan stabilitas pada sendi lutut, karena hampir diperpanjang secara maksimal pada saat itu. Berikut adalah gambar anatomi dari lutut. Selanjutnya, terdapat otot-otot pada lutut atau knie pada saat fleksi. Yang pertama ada M hamstring, yang kedua bagian lateral adalah M biceps femoris berfungsi untuk fleksi dan eksternal rotasi tibia. Selanjutnya, bagian medial terdiri dari M semimembranosus dan M semitendinosus. Fungsinya fleksi sendi lutut dan internal rotasi tungkai bawah. Selanjutnya ada M gastrocnemius dan M popliteus. Selanjutnya, gerakan fleksi pada lutut. Gerakan fleksi lutut 0-200 terjadi gerakan rocking. Fleksi lebih dari 200 disertai dengan gerakan gliding. Setelah fleksi 200, ligamen akan mengendur, gerak meluncur dan rotasi aksial. Rotasi terjadi saat gerakan mendekati full fleksi dan gerakan 30-400 menuju ekstensi. Saat fleksi 90 derajat, rotasi 40 derajat dapat terjadi. Posisi full ekstensi sama dengan rotasi aksial. Rotasi tibia saat fleksi ekstensi bersifat pasif. Tibia mengikuti konfigurasi condylus medialis femur yang lebih panjang dari condylus lateralis. Saat lutut bergerak fleksi ke ekstensi, gerakan condylus lateralis berhenti pada 1600 karena tahanan ligamen, cruciatum anterior dan ligamen kolateral lateral diteruskan kontraksi quadricep, menyebabkan condylus medialis bergerak 20 derajat sampai 180 derajat dan terjadi gerakan rotasi eksternal tibia terhadap femur. Di sini saya akan menjelaskan apa itu walking speed. Walking speed adalah kecepatan di mana manusia atau hewan memilih untuk berjalan. Kecepatan berjalan juga tergantung pada kebugaran, jenis medan, dan apapun usaha yang digunakan. Kebugaran juga bisa ditentukan oleh laju metabolisme, proporsi tubuh, dan lingkar pinggang. Kekuatan otot terutama di tubuh bagian bawah fleksor dan bawah pinggul juga mempengaruhi kecepatan berjalan. Baik, di sini saya akan meneruskan materi tentang walking speed, yaitu contoh walking speed. Kebanyakan orang cenderung lebih berjalan dengan kecepatan 1,4 meter per sekon, sedangkan mereka dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Mengapa demikian? Karena orang-orang lebih nyaman berjalan dengan kecepatan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.